Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan belajar mengenai keterampilan dalam berbahasa dalam topik berbicara. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin dalam berdoanya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, seperti yang Ibu tadi katakan, di sini kita akan belajar mengenai keterampilan dalam berbahasa berbicara. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita mengambil tema bercerita pengalaman wisata ke alam. Nah, kenapa sih Bu temanya seperti itu? Karena nanti setelah ada penjelasan dari Ibu, kalian ada simulasi bercerita di depan teman-teman kalian ya. Nah, satu orang untuk bercerita mengenai pengalaman wisata alamnya, seperti kalian misalnya pergi ke gunung atau lain-lain wisata alam lainnya ya. Nah, sebelum simulasi bercerita di depan kelas, Ibu ingin menjelaskan materinya terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama ada tujuan dan petunjuk. Yang pertama, tujuannya Ibu akan menjelaskan
Siswa mampu berbicara dengan percaya diri untuk mendeskripsikan pengalaman berwisata di alam, menceritakan kesan, dan menjelaskan langkah-langkah kegiatan wisata. Nah, pembelajaran hari ini tuh bertujuan agar kalian berbicara di depan banyak orang dengan penuh percaya diri, mampu menceritakan pengalaman kalian, kesan kalian saat berwisata di alam. Nah, di sini juga ada petunjuk. Klik tombol next untuk memulai pembelajaran. Nah, kalian bisa mengklik tombol ini ya. Oke, kita sama-sama. Nah, sebelum pada kegiatan, kita ke materi terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, karena di depan itu simulasinya bercerita, jadi Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu struktur bercerita. Nah, dalam bercerita itu ada 3 struktur, yaitu yang pertama ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, yang pertama ada pembukaan. Nah, dalam pembukaan itu sendiri adanya salam pembuka. Contohnya seperti, "Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan pengalaman seru saya." Nah, setelah pembukaan, pastinya ada isi ya. Isi tersebut ceritakan kejadian. Nah, menceritakan kejadian bagaimana pengalaman kalian selama berwisata ke alam. Nah, seperti contohnya, misalnya, saya melihat pemandangan yang luar biasa di atas gunung. Lalu, setelah isi, adanya penutup. Penutup itu merupakan kesimpulan atau rekomendasi. Nah, contohnya seperti menyimpulkan cerita kalian, lalu kalian merekomendasikan bahwa misalnya, saya sangat menyarankan kalian untuk mengunjungi tempat ini suatu hari nanti. Nah, jadi kalian memberi ajakan bahwa atau merekomendasikan bahwa tempat wisata yang kalian kunjungi itu sangat bagus untuk dikunjungi agar orang lain bisa mengunjungi wisata yang telah kalian kunjungi. Oke. Selanjutnya, nah, ada ekspresi dan nada bicara. Ekspresi wajah senyum saat menceritakan hal yang menyenangkan, lalu serius dalam menyampaikan hal penting. Nah, lalu ada nada bicara. Gunakan nada antusias untuk menarik perhatian audiens, lalu berbicara dengan kecepatan yang sesuai agar mudah dipahami. Jadi, jika kalian menceritakan pengalaman kalian sedih, maka ekspresi kalian juga harus sedih. Masa kalian menceritakan hal-hal yang sedih namun kalian ekspresinya senang? Nah, itu kan tidak sesuai ya. Lalu nada bicara kalian juga saat menceritakan tidak boleh atau sesuaikan, karena jika kalian menceritakan secara terburu-buru atau tergesa-gesa, maka orang lain tidak akan paham apa yang kalian ceritakan. Oke, selanjutnya nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kan bagaimana struktur materi bercerita itu sendiri. Nah, sekarang kita beralih kepada kegiatan ya. Oke, kita coba klik ya. Nah, kamu dan teman-teman akan mengikuti lomba menceritakan pengalaman wisata di alam. Tapi sebelum lomba dimulai, kamu harus melewati beberapa tantangan untuk mengasah keterampilan berbicara. Nah, sebelum kita tampil di depan kelas, Ibu ingin kita sama-sama mengasah dulu ya bagaimana keterampilan berbicara kita. Oke, yang pertama mulai dulu ya dari level 1. Kita klik. Nah, coba kalian pilih salah satu tempat berikut untuk kemudian kamu ceritakan di depan kelas kepada teman-temanmu. Nah, kalian boleh pilih ya wisata alam mana yang kalian ingin pilih. Misalnya, kita pilih gunung. Nah, gunung adalah tempat yang sejuk dan menenangkan. Kamu bisa mendaki di jalur yang penuh dengan pepohonan hijau. Saat sampai di puncak, kamu akan menikmati pemandangan indah dari atas awan, serta merasakan udara segar yang menyegarkan. Oke, selanjutnya.
Nah, ada pantai. Pantai adalah tempat yang cerah dan penuh kehidupan. Kamu bisa bermain pasir, mendengar suara ombak yang menenangkan, dan melihat air laut biru yang memukau. Di sore hari, kamu juga bisa menikmati matahari terbenam yang indah di cakrawala. Oke, selanjutnya. Nah, ada hutan. Hutan adalah tempat yang penuh petualangan. Di sini, kamu akan berjalan di antara pohon tinggi dan mendengar kicauan burung. Kamu juga bisa menemukan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di alam liar, sambil merasakan udara yang sangat segar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Oke, anak-anak, boleh kalian jawab ya. Nih, sebelum berwisata, kamu harus menjelaskan barang apa saja yang perlu dibawa. Kira-kira kalau kita ke hutan, kita bawa apa saja ya? Kita coba. Air minum, kompas. Nah, ternyata jawabannya barang yang harus kita bawa ke hutan itu ada kompas, air minum, dan juga obat anti nyamuk. Wah, selanjutnya kita next ke level selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana kalian simulasi bercerita. Nah, nanti kalau kalian ke depan, kalian sudah bukan simulasi lagi ya, tapi kalian harus tampil. Anggap saja kalian akan berlomba bercerita. Oke, simulasi bercerita nih. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Pilih kalimat pembuka, isi, dan penutup untuk menceritakan pengalaman wisata di destinasi yang telah dipilih. Nah, jika kalian sudah memilih wisata alam kemana, mau pantai, mau hutan, mau gunung, itu bebas ya, kalian pilih. Lalu misalnya contoh temanya wisata di gunung. Nah, misalnya pembukanya seperti ini. Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan pengalaman mendaki Gunung Bromo. Lalu isinya, perjalanannya cukup sulit, tapi pemandangannya sangat indah. Lalu penutupnya bisa, saya sangat merekomendasikan tempat ini untuk liburan bersama keluarga. Nah, setelah kalian selesai tampil bercerita di depan kelas, nanti Ibu akan tanya ya bagaimana kesan dan pesan kalian setelah bercerita di depan kelas. Oke. Nah, anak-anak semua, kalian semua sangat hebat telah bercerita di depan kelas. Nah, anak-anak semua, terima kasih kalian sudah percaya diri bercerita di depan kelas ya. Kalian semua hebat, anak yang hebat. Nah, terima kasih ya. Oke, selanjutnya setelah kalian tadi mendengarkan materi, lalu bercerita di depan kelas. Nah, lalu ada sedikit pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya kita bawa, misalnya kalau ke hutan. Nah, sekarang Ibu ingin kita kuis terlebih dahulu ya. Oke, kita kuis dulu ya. Kita jawab sama-sama ya. Nah, ada soal pertama nih. Yang pertama kita baca ya. Sebelum bercerita tentang petualanganmu, kamu harus menentukan tujuan wisatamu. Pilih salah satu tempat berikut yang cocok untuk berwisata alam. Kira-kira apa? A. Gunung, B. Mall, C. Bioskop. Kira-kira apa ya? Gunung. Coba kita jawab. Kita klik. Wah, ternyata jawabannya benar. Kalian hebat. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua ya. Nah, berikut adalah kalimat deskripsi tentang pantai. Pilih kalimat yang paling tepat. Yang A, kalimat memiliki udara segar, ombak yang besar, dan pemandangan matahari terbenam yang indah. Lalu B, pantai adalah tempat yang ramai dengan banyak gedung tinggi. Kira-kira apa ya? B. Coba kita jawab B. Ternyata salah. Jawabannya adalah
A. Jawaban yang benar adalah pantai memiliki udara segar, ombak yang besar, dan pemandangan matahari yang terbenam yang indah. Oke, selanjutnya. Nah, soal yang ketiga, apa yang seharusnya disampaikan di bagian pembukaan saat bercerita? A. Menyampaikan kejadian utama. B. Memberikan salam dan memperkenalkan cerita. Dan C. Memberikan kesimpulan dari cerita. Kita jawab B ya. Wah, jawabannya benar. Ternyata dalam pembukaan itu memberikan salam dan memperkenalkan cerita seperti yang telah kalian tampil di depan tadi ya, dan materi yang telah Ibu jelaskan. Oke, kita selanjutnya kita ke soal keempat ya. Nah, soal keempat. Saat kamu bercerita tentang pengalaman seru, ekspresi wajah yang tepat adalah A. Murung dan sedih. B. Antusias dan tersenyum. C. Datar tanpa emosi. Kira-kira apa ya? C. Oke, kita coba jawab C ya. Oh, ternyata salah. Jawaban yang benar adalah, coba kita cek yang B ya. Wah, ternyata benar. Jawaban yang benar adalah antusias dan tersenyum. Karena saat bercerita tentang pengalaman seru, maka ekspresi wajah yang tepat adalah kita antusias dan tersenyum. Oke, soal selanjutnya. Nah, soal yang terakhir, soal nomor 5, kita baca lagi ya. Apa yang sebaiknya dilakukan saat menutup cerita? A. Mengakhiri cerita tanpa kesimpulan. B. Memulai cerita baru tanpa memberi jeda. Dan C. Menyampaikan kesimpulan dan ucapan terima kasih. Kira-kira apa ya jawabannya? C. Oke, kita jawab C ya. Nah, ternyata jawabannya benar. Nah, setelah kalian menjawab soal-soal tadi, yang pertama kita sudah apa? Mendengarkan Ibu menjelaskan materi. Lalu yang kedua, adanya pertanyaan-pertanyaan apa yang sebaiknya kita bawa saat berwisata alam, seperti ke gunung, hutan. Lalu ada kalian bercerita ke depan kelas. Nah, dan yang terakhir, kita menjawab soal-soal ya. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, oke. Pembelajaran hari ini tentang keterampilan dalam berbahasa mengenai topik berbicara dengan tema bercerita pengalaman wisata ke alam. Kita sudahi sampai sini ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.